Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat iradah dan inayahnya kita dapat disampaikan pada bulan suci yang penuh rahmat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini. Perkenalkan, nama saya Nabila Azka Hanifah dari 9C. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sedikit materi yang berjudul Jalan Menuju Cahaya Kebaikan. Sahabat assalam rahimakumullah, setiap manusia pasti pernah berbuat salah, dosa, hilaf, dan maksiat. Karena tidak ada manusia yang luput dari perbuatan itu kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang maksum atau terhindar dari perbuatan dosa. Karena manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Maka dari itu kita harus belajar untuk memperbaiki diri agar terhindar dari perbuatan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak cucu Adam pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah ialah orang yang banyak bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Taubat berarti menyesali sepenuh hati, kembali ke jalan yang benar, dan bersungguh-sungguh untuk tidak melakukan kesalahan yang telah diperbuatnya. Mengenai taubat, Abu Bakar Al-Warraq menjelaskan bahwa batasan taubat adalah bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang telah lalu dan yang telah dilakukan karena mengagungkan Allah dan takut akan siksaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah ia kafir dan mengadakan kebaikan, sebab sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 89. Allah akan menebarkan ampunannya bagi orang yang bersungguh-sungguh bertaubat, mau itu seberat apapun dosa yang ia lakukan. Tetapi jika kita sudah bertaubat lalu mengulangi kesalahan itu karena iman kita yang naik dan turun, Al-Bukhari menjelaskan dalam kitabnya, yaitu Kitabul Iman, yang terdapat 57 hadis dalam bab pertama. Kalau iman kita sedang naik dan turun, Imam Al-Bukhari menjelaskan dalam bab pertamanya, yaitu babul hadis. Hadisnya mengatakan bahwa al-imanu yasidul wa yantakhis. Artinya iman itu naik dan turun. Kalau sedang naik, kalau sedang turun. Dan yazinu bitta'at, itu adalah rumusnya. Kalau iman kita pengen naik, naik dan naik, maka kuatkan iman kita dengan memperbanyak ketaatan. Karena ketaatan adalah buahnya amal soleh. Dan amal soleh itu detailnya adalah pekerjaan amal ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Suatu ketika Abu Bakar datang kepada Rasulullah untuk mengajarinya berdoa, memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Ya Allah, sesungguhnya aku banyak menzalimi diriku dan tidak ada yang mengampuni dosaku kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan di sisimu. Berikanlah aku rahmat, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah senantiasa membuka pintu taubat selama nyawa belum sampai ke tenggorokan dan matahari terbit dari sebelah barat. Tapi jika semua itu telah terjadi, maka pintu taubat Allah akan tutup. Allah menamai dirinya dengan At-Tawwab. Menurut Syekh Muhammad Khalil Horas, At-Tawwab berarti yang banyak bertaubat dan kembali. As-Sa'di juga menjelaskan dalam tafsirnya bahwa At-Tawwab itu adalah senantiasa memberikan dan menerima taubat dari hamba-hambanya serta mengampuni dosa orang-orang yang bertaubat. Dengan mengimani At-Tawwab, kita memperoleh banyak manfaat, yaitu kita tahu kalau pintu
pintu taubat itu senantiasa Allah buka sehingga tidak ada kata putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian pernah mendengar sedikit kisah dari Nabi kita yang mulia, bagaimana tentang Allah mengampuni taubatnya orang yang membunuh 100 orang yang membunuh, dan mengampuni pelacur, serta mengampuni orang yang melakukan kekafiran sekalipun. Allah tetap memberikan ampunan kepada mereka ketika mereka bersungguh-sungguh untuk bertaubat. Maka dari itu, janganlah kalian takut untuk bertaubat. Jika kalian sudah merasa kalian bersalah, maka segeralah menyadarinya dan bertaubat kepada Allah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Undur man qala wa la tandur maqala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.